Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan melanjutkan materi dari materi yang sebelumnya. Saya sudah membahas mengenai pengujian ergonomi dalam sebuah produk. Untuk hari ini saya akan membahas tentang evaluasi kesesuaian hasil produk dengan rancangan. Dalam pengertiannya, evaluasi merupakan penerapan prosedur ilmiah yang sistematis untuk menilai rancangan dan menyajikan informasi dalam rangka pengambilan keputusan terhadap implementasi dan efektivitas suatu produk. Nah, di sini dijelaskan juga bahwa evaluasi itu adalah suatu proses yang teratur dan secara sistematis dalam membandingkan hasil yang akan dicapai dengan tolak ukur atau kriteria yang telah ditetapkan, kemudian dibuat suatu kesimpulan dan penyusunan saran pada setiap tahap dari pelaksanaan program produksi. Nah, terus di sini ada beberapa tujuan dari evaluasi. Jadi tujuan evaluasi ini adalah untuk meningkatkan mutu program, lalu memberikan justifikasi atau penggunaan sumber-sumber yang ada dalam kegiatan, memberikan kepuasan dalam pekerjaan, dan menelaah setiap hasil yang telah direncanakan sebelumnya. Nah, di sini yang pertama tujuan evaluasi itu adalah sebagai alat untuk memperbaiki dan perencanaan program yang akan datang. Jadi di sini setelah kita melakukan evaluasi, kita tahu nih kesalahan-kesalahan yang terjadi pada saat kita memproduksi itu apa. Nah, jadi di sini untuk memperbaiki hal itu dan nantinya kita akan membuat perencanaan program yang baru lagi untuk perencanaan yang akan datang. Lalu yang kedua adalah untuk memperbaiki alokasi sumber dana, daya, dan manajemen saat ini serta di masa yang akan datang. Karena kita tahu kan, pasti setelah evaluasi, dananya ternyata segini-segini, apakah dananya itu yang kita pergunakan benar-benar seperti itu ataukah ada dana-dana yang kurang. Jadi kita tahu nih setelah kita sudah melakukan evaluasi, terus kayak dayanya juga serta manajemennya itu baik atau tidak. Lalu yang ketiga adalah memperbaiki pelaksanaan dan faktor yang memengaruhi pelaksanaan program perencanaan kembali suatu program melalui kegiatan mengecek kembali relevansi dari program dalam hal perubahan kecil yang terus-menerus dan mengukur kemajuan target yang direncanakan. Jadi setelah kita udah evaluasi, kita tahu nih misal ukuran gimana sih kemajuan target yang kita telah rencanakan. Lanjut di sini menurut Azwar, jadi ada jenis evaluasi yang dibedakan berdasarkan ruang lingkupnya. Yang pertama adalah evaluasi terhadap masukan atau input. Nah, di sini biasanya adalah menyangkut pemanfaatan berbagai sumber daya, baik sumber daya dana, tenaga, ataupun sumber daya sarana yang ada. Itu untuk masukan atau input. Lalu yang kedua adalah evaluasi terhadap proses. Nah, di sini biasanya lebih dititik beratkan pada pelaksanaan programnya. Apakah program yang kita jalankan ini sudah sesuai rencana dari mulai tahap perencanaan, pengorganisasian, dan sampai pelaksanaannya. Itu untuk proses. Lalu ada evaluasi terhadap keluaran atau output. Nah, di sini adalah evaluasi pada tahap akhir, di mana evaluasi yang dilakukan pada saat program telah selesai dilaksanakan, yang tujuan utamanya adalah untuk dapat dibedakan atas dua macam.
yaitu untuk mengukur keluaran serta untuk mengukur dampak yang dihasilkan. Jadi apakah keluaran atau outputnya itu sudah bagus atau sudah baik, dan juga untuk mengukur dari dampaknya, apakah dampaknya itu positif atau negatif, seperti itu. Lalu di sini juga ada jenis evaluasi secara umum. Di sini menurut Mantra. Jadi di sini ada yang pertama evaluasi formatif. Nah, evaluasi formatif dia itu adalah evaluasi yang dilakukan pada saat merencanakan suatu program dengan tujuan untuk menghasilkan informasi yang akan dipergunakan untuk mengembangkan program agar program itu sesuai dengan masalah atau kebutuhan dari masyarakat. Nah, jadi dia dilakukannya pada saat merencanakan suatu program. Lalu, evaluasi proses. Di sini evaluasi proses itu memberikan gambaran bagaimana atau tentang apa yang sedang berlangsung dalam suatu programnya. Dia juga memastikan keterjangkauan elemen fisik dan struktural dari program tersebut. Lalu ada evaluasi sumatif. Di sini evaluasi sumatif itu dia memberikan pernyataan yang efektif dari suatu program selama kurun waktu tertentu dan dimulai setelah program itu telah berjalan. Ada evaluasi dampak program. Di sini dia menilai mengenai keseluruhan efektivitas program dalam menghasilkan target sasarannya. Lalu yang terakhir adalah evaluasi hasil. Di sini evaluasi hasil adalah di mana dia itu menilai perubahan-perubahan atau perbaikan dalam morbiditas, mortalitas, atau indikator status kesehatan lainnya untuk sekelompok penduduk tertentu. Nah, di sini selanjutnya ada langkah-langkah dari evaluasi produk. Nah, di sini yang pertama itu adalah evaluasi konteks, di mana dia itu menentukan kebutuhan dan masalah-masalah untuk menetapkan tujuan. Nah, evaluasi konteks ini dia itu merupakan need assessment, kebutuhan pengembangan produk di sebuah perusahaan. Sasaran evaluasi ini mencakup permasalahan yang dihadapi para pembuat produk atau produsen, seperti contohnya itu adalah sulitnya mencari pelanggan tetap dan mencari lokasi yang strategis. Itu untuk di evaluasi konteks. Lalu untuk evaluasi input, dia ini berfokus pada pengumpulan informasi input yang penting seperti pelaksanaan rencana kegiatannya, lalu ada sumber dayanya. Sumber daya di sini termasuk seperti SDM, bahan baku, dan keuangan, lalu juga penyediaan sarana, serta penyediaan biaya efektif untuk penyiapan kebutuhan dan pencapaian tujuan. Lalu yang ketiga adalah di sini ada evaluasi proses atau dapat disebut monitoring. Biasanya berkenaan dengan kajian seberapa jauh pelaksanaan operasional produk itu telah berjalan secara efektif, lalu juga menilai pelaksanaan rencana dan kemudian membantu pengguna menilai kinerja produknya dan membuat penafsiran hasilnya. Lalu ada evaluasi produk. Di sini adalah evaluasi keluaran output yang mengidentifikasi dan menilai hasil baik dari jangka pendek dan juga jangka panjang. Nah, evaluasi keluaran ini biasanya terarah pada hasil langsung dari program tersebut. Nah, kinerja SDM dan efektivitas produk yang teramati pada akhir implementasi program ini akan dinilai pada tahap ini atau pada tahap evaluasi produk ini. Nah, jadi di sini dapat diketahui bahwa dalam proses evaluasi itu dapat dilakukan dari dua sisi, yaitu
ada evaluasi proses dan juga evaluasi produk. Nah, kedua hasil dari evaluasi ini dia itu akan membantu mengembangkan atau pengembangan dan penggunaan produk untuk melihat hasil yang dicapai dari produk tersebut. Lalu juga seperti kendala dan hambatan yang ditemukan dalam penerapan produk, dan juga ada serta kelemahan dan keunggulan untuk pengembangannya lebih lanjut. Nah, untuk itu mungkin sekian materi untuk hari ini. Kalian bisa membacanya kembali di buku LKS. Sebelumnya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.